Baik, teman-teman, saya akan lanjut ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, berbicara tentang Google, teman-teman, ini kita ngomong fondasinya dulu ya, teman-teman ya, mulai dari awal. Jadi, kalau kita ngomong Google, Google itu basically-nya adalah mesin pencarian, teman-teman. Jadi mungkin mulai beberapa tahun yang lalu, kalau seandainya teman-teman membutuhkan satu informasi, gitu ya, pasti teman-teman rujukan terakhirnya adalah di Google. Benar ya, teman-teman ya? Contoh ada teman-teman mencari informasi tentang bagaimana sih cara budidaya lele contohnya, ya. Sedangkan di sekitar teman-teman nggak ada nih orang yang budidaya lele. Lalu dari mana rujukan teman-teman? Salah satunya adalah dari Google. Ya. Nah, saat ini teman-teman, di masa pandemi ini, Google ini laris teman-teman, dipakai ya. Google ini laris dipakai oleh para orang tua. Kenapa teman-teman? Karena saat ini tugas-tugas sekolah itu diserahkan kepada orang tua ya teman-teman ya. Nah, sedangkan orang tua sendiri nyari jawabannya dari Google. Ayo, siapa yang melakukan itu teman-teman? Ada nggak para orang tua di sini yang membantu anaknya untuk ngerjain soalnya cari di Google? Ada teman-teman? Ayo, Ada. ya, jangan ngaku loh kan, jangan ngaku. Udah saya bilang jangan ngaku malah ngaku teman-teman ya. Nah, teman-teman. Jadi, teman-teman, prinsipnya mulai dari adanya internet, teman-teman, ya. Mulai dari adanya internet, Google ini sudah berperan dalam kehidupan kita, ya. Nggak jadi ngaku ya, ya kan? Jadi udah berperan nih, udah ada menjadi bagian dari kehidupan kita ya, khususnya di bidang internet teman-teman. Google ini menjadi salah satu rujukan kita teman-teman untuk mencari jawaban atau untuk mencari sesuatunya. Nah, teman-teman, manfaatkan Google ini dengan baik, khususnya untuk hal-hal positif ya teman-teman ya. Lebih pinter anaknya. Iya, anaknya diem aja dikasih handphone ya. Karena kalau anaknya yang ngerjain nggak selesai-selesai nanti. Ya, oke. Apalagi dikejar sama deadline, tugas banyak nih teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, saya lanjut ya. Ini garis besarnya tentang Google, teman-teman. Oke, saya lanjut nih, teman-teman. Nah, kalau Google sendiri, teman-teman, satu perusahaan, itu banyak sekali, teman-teman, produk yang ada di dalam Google. Apa saja? Nih, teman-teman, ya. Jadi, platform utama dari Google ini, Google Searching, teman-teman, yang seperti kita bahas sebelumnya. Oke, Pak Diki, maaf tanya cara gabung kelas VIP-nya gimana? Oh, tinggal daftar aja di sini. Kalau mau belajar editing video ya, daftar di, nih saya kasih linknya, kelasvip.com/daftar. Oke, nah ini, itu ya linknya ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau belajar editing video tinggal daftar di situ aja. Gratis teman-teman, hari Sabtu ya. Sabtu besok topiknya adalah belajar membuat video kemerdekaan. Nah, itu topiknya teman-teman. Google Calendar, Google Classroom, G Suite, dan lain-lain. Yes, benar banget, Reva di Surabaya. Jadi inilah produk dari Google sebagian ya. Nah, itu masih ada DLL, karena kalau saya sebutin semua itu nggak cukup, teman-teman. Banyak sekali, teman-teman. Produk dari Google sendiri. Nah, yang nomor 2 ini khususnya, ini banyak sekali ini dipakai sama teman-teman semua sekarang ya. Android, teman-teman ya. Mulai dari Android versi 1 sampai sekarang versi 11, teman-teman. Nah, jadi Android ini sudah menjadi bagian dari kita juga nih teman-teman ya. Kalau yang pakai iPhone pun ya mungkin nggak begitu banyak ya teman-teman ya. Hanya kalangan tertentu saja yang pakai iPhone. Tapi yang paling banyak saat ini Android. Nah, kehadiran Android ini sendiri teman-teman, ini yang dianggap lemah, yang diremehkan oleh salah satu produsen handphone terkemuka pada saat itu. Apa teman-teman? Ya, benar banget. Nokia, teman-teman, ya. Jadi pada saat itu Nokia menganggap remeh kehadiran Android, ya. Akhirnya teman-teman, kondisi Nokia sendiri lama-kelamaan tidak diminati oleh pengguna, dan sampai saat ini sudah Nokia nggak ada suaranya teman-teman, atau tutup. Nah, pertanyaannya, apakah Nokia melakukan kesalahan teman-teman? Boleh yuk interaksi dulu. Pertanyaan bagi teman-teman, Nokia melakukan kesalahan nggak teman-teman dengan produknya? Yuk, salah. Iya. Apa kesalahan menurut teman-teman yang dilakukan oleh Nokia? Kalau teman-teman seandainya menyampaikan melakukan kesalahan, apa kesalahan Nokia? Kalau pendapat teman-teman semua, nggak apa-apa nih teman-teman. Kita diskusi supaya nanti teman-teman mendapatkan intisarinya. Terlalu pede yang berlebihan, tidak mengikuti perkembangan keinginan konsumen. Oke, tidak mau Lambat.
lambat melakukan perubahan digital. Oke. Lambat melakukan perubahan, tidak melakukan inovasi. Ya, teman-teman. Terima kasih, kurang diminati masyarakat. Tidak open-minded. Terima kasih, teman-teman, atas responnya. Kalau saya jawab pribadi, teman-teman, sebenarnya kalau dibilang salah atau tidak, Nokia sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Ya, cuman apa yang tadi disampaikan teman-teman itu benar. Ya, mereka tidak cepat merespon perubahan. Nah, ya, itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya Nokia nggak ada kesalahan teman-teman, mulai dari produknya yang 3310 sampai yang terakhir 6000 berapa gitu ya, sampai Nokia N-Gix, Nokia macam-macam itu nggak ada kesalahan dari produk mereka. Cuman mereka kurang merespon perubahan. Ya, yang mana mungkin semakin ke sini orang udah nggak suka pencet-pencet yang tombol-tombol teman-teman. Orang sukanya yang tombolnya nggak kelihatan teman-teman. Ya, yang tombolnya ada di dalam layar. Nah, itu. Jadi Nokia tidak melakukan kesalahan, tapi dia kurang merespon perubahan. Nggak di-upgrade modelnya. Ya, pada saat mereka mau upgrade, kan sempat ada Nokia yang seperti Android ya teman-teman ya, tapi tetap kalah teman-teman. Ya, Pak Diki Sabtu jam berapa? 19.30 ya, kelasnya jam 19.30 teman-teman. Nah, teman-teman, pesan yang bisa kita ambil dari Nokia ini apa teman-teman? Nah, kita semua teman-teman yang mungkin dulunya menutup diri tentang ilmu digital, tentang apa itu digital, yuk mulai sekarang teman-teman, mulai kita biasakan diri bersahabat dengan yang namanya digitalisasi. Ya, pelan-pelan teman-teman. Mulai membuka diri untuk belajar. Pak, saya gaptek itu nggak ada teman-teman. Yang ada adalah teman-teman kurang mau belajar. Itu kuncinya. Jadi, teman-teman apabila ingin bertumbuh atau ingin mengikuti perkembangan zaman, maka teman-teman harus siap untuk belajar hal baru. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ada kelas apapun, kemudian ada seminar apapun yang arahnya untuk membangun diri teman-teman semua, saya sarankan untuk ikut serta. Ya, dari manapun sumbernya teman-teman, entah itu dari pemerintah, dari pihak swasta, atau teman-teman belajar dari YouTube, nggak ada masalah teman-teman. Kuncinya semakin teman-teman menambah ilmu untuk pengetahuan tentang digital, maka disitulah teman-teman terlihat nih, teman-teman itu siap nggak sih menghadapi digitalisasi. Seperti itu teman-teman. Lanjut, nomor 3, YouTube teman-teman. Nah, kalau teman-teman kemarin sempat dengar tuh beritanya yang gempar ya, gempar kenapa teman-teman? Karena pada saat pandemi, pada saat ada larangan untuk kerumunan dan sebagainya, ada salah satu YouTuber yang ini teman-teman, apa namanya, melaksanakan pernikahan gede banget teman-teman. Ada yang tahu nggak beritanya teman-teman? Ada yang tahu beritanya kemarin? Ada ya, Atta tuh kan, ada yang jawab juga akhirnya. Nah itu teman-teman. Nah jadi prinsipnya teman-teman, yang nomor 3 ini, YouTube ini menjadi bagian juga dari kehidupan kita. Kenapa teman-teman? Karena saat ini pengguna YouTube cukup banyak teman-teman. Orang yang menghasilkan duit dari YouTube juga cukup banyak. Nah, poin nomor 3 ini teman-teman, kalau seandainya teman-teman seriusin dalam membangun channel YouTube, maka insya Allah teman-teman akan juga mendapatkan hasilnya. Saya pribadi, teman-teman itu juga sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube. Teman-teman alumni saya juga banyak yang sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube, karena memang mereka mau belajar, teman-teman. Nah, sekarang saatnya juga teman-teman semua nih, bagi teman-teman yang belum punya channel YouTube, manfaatkan YouTube sebagai sarana untuk promosi teman-teman. Siap, Pak Maulana. Dilanjut, salam ke Coach Helmi ya. Oke, update sistem banyak yang dismonetize termasuk saya kena. Nah, yuk diulangin lagi Pak Eko, pasti bisa monetize Pak. Gak punya aplikasi buat editing videonya, loh editing videonya kan gratis teman-teman. Yuk hadir di kelas saya hari Sabtu teman-teman ya, supaya teman-teman kenal dengan apa itu editing video dan segampang apa itu editing video teman-teman ya. Baik teman-teman, lanjut ada Gmail. Nah, Gmail teman-teman sekarang sudah merajai mail server di dunia ya teman-teman ya. Kalau teman-teman dulunya mungkin masih pakai Yahoo ya, apalagi tuh Gmail, macam-macam intinya teman-teman ya. Nah sekarang Gmail udah merajai. Kenapa? Karena setiap handphone yang menggunakan Android itu rata-rata penggunanya pakai Gmail rata-rata. Bahkan sekarang Yahoo udah mulai berkurang nih teman-teman kualitas dari servernya.
Jadi siap-siap bagi teman-teman yang punya email Yahoo, ya, apabila nanti pengirimannya lambat dan sebagainya, ya teman-teman harus siap-siap untuk buka akun di Gmail, gitu ya. Ada juga Blogger, ada Google Translate, ada Google Maps yang mana setiap hari kita pakai kalau seandainya kita mau berkendara, teman-teman. Kemudian ada Google Plus, ada Google Books, ada Google My Business, teman-teman. Nah, saya tanya nih teman-teman, mulai dari poin 1 sampai poin 10, manakah yang pernah teman-teman pergunakan atau dipergunakan sampai saat ini? Yuk ketik teman-teman, angka berapa aja yang teman-teman udah pakai nih? Yuk. Kalau seandainya 1 sampai 10 dipakai semua, ya udah 1 strip 10. Pak, saya hanya pakai nomor 1, 2, 3, 4, 7. Nah, yuk. Ya, saya kepingin teman-teman ini nggak hanya nonton, tapi teman-teman juga aktif, supaya teman-teman nggak ngantuk. 1 sampai 10 dipakai semua, Lukmanul Hakim, keren. 1 sampai 8, Google Plus. Google Book-nya nggak dipakai ya. 1, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 4, 6, 7. Sip. 1, 2, 3, 4, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 10. Yes. Lanjut 3 dan 5, YouTube dan Blogger. Oke, YouTube dan Blogger. Gmail-nya nggak pakai ya? Oh, 3 sampai 5 tuh maksudnya. Google Translator, Google Maps. 1, 2, 3, 4. Yes. Yuk, ada lagi? Nah, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Google nggak pakai nomor 5 sama 8, Kang. Oh, 5 sama 8. Oke, sip. 1 sampai 4 ditambah 7. 1 sampai 4 ditambah 7. Yes. Oke. 1, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 7. Yes, thank you teman-teman semua. Nomor 7. Wah, nomor 7 Google Maps. Nah, ini kelihatan nih. Kalau udah pakai Google Maps sepertinya orang embongan. Orang jalanan ya. Maksudnya itu sering di jalan teman-teman ya. Tukang jalan-jalan. Ya. Suka jalan-jalan gitu. Terima kasih ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 5-nya hilang. Oh, Bu Rini ya. Blogernya aja yang belum dicoba. Nggak tahu jalan tapi suka jalan. Nggak tahu jalan tapi suka jalan. Makanya pakai nomor 7. Ya teman-teman. Iya, betul. Maaf aku nggak munculin video ya Pak. Nggak apa-apa teman-teman semua. Nah teman-teman. Prinsipnya di sini, kalau saya melihat jawaban teman-teman semua, prinsipnya semua produk yang ada di Google itu saat ini menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Benar atau benar banget, teman-teman? Ya, benar atau benar banget? Setiap produk yang ada di sini itu menjadi bagian dari hidup kita sekarang. Ya, benar banget. Betul Yes. banget. Nah, udah menjadi bagian, teman-teman. Kenapa? Ya karena ini dibutuhkan. Ya, aplikasinya, produknya ini sangat membantu banget bagi kita semua untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini teman-teman, kalau seandainya produk ini yang ada di Google ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, berarti produk-produk yang ada di sini juga bisa bermanfaat untuk bisnis teman-teman semua. Itu kuncinya. Ya. Kalau dipakai untuk pribadi oke, berarti untuk bisnis bisa. Nah, itu teman-teman ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini teman-teman, kita tidak akan bahas YouTube, kita nggak akan bahas tentang Google Translate, Maps, dan sebagainya. Kita nanti akan fokus ke nomor 10, teman-teman. Ya, Google My Business. Oke, saya lanjut, teman-teman. Nah, Google My Business itu biasa disebut dengan Google Businessku, teman-teman ya. Nah, itu biasa disebutnya sama kita semua, biasanya nyebut dengan Google Businessku. Apa ini Google Businessku, teman-teman? Nih ya. Google Businessku ini adalah fitur bisnis yang disediakan gratis bagi para pebisnis, baik itu levelnya baru mungkin masih level perorangan, ya, baru level CV, sampai perusahaan besar, teman-teman. Ya, jadi Google Businessku ini memang disediakan bagi teman-teman semua pelaku usaha, yang mana fungsinya adalah untuk memamerkan, ya, atau untuk membantu teman-teman semua menunjukkan nih kepada dunia bahwa teman-teman ini punya bisnis. Itu garis besarnya, teman-teman. Jadi makanya kenapa di judul kelas saya namain di situ adalah bikin terkenal bisnismu dengan Google, karena memang inilah fungsi dari Google Businessku, teman-teman. Jadi fungsinya adalah untuk membuat terkenal bisnis teman-teman semua supaya bisa dilihat oleh semua pengguna Google di dunia. Itu fungsinya ya, teman-teman ya. Oke, saya akan lanjut nih teman-teman.
Nah, teman-teman, apa sih manfaat Google My Business bagi teman-teman semua dan bagi kita semua, teman-teman? Ini, teman-teman. Oke. Pingin banget belajar Google Businessku, antusias sekali untuk belajar. Terima kasih ya. Manfaat Google My Business, teman-teman. Yang pertama, mempermudah klien. Nah, ini ya. Tapi sebelum saya lanjut nih, teman-teman. Saya kepingin tahu nih, teman-teman. Dari teman-teman yang hadir malam hari ini, siapa yang sudah pakai Google Business? Yuk, yang sudah pakai ketik 1, yang belum ketik 2. Saya kepingin tanya lagi, teman-teman. Yuk. Supaya nanti, oke, sudah ada yang pakai. Yuk. Oke, belum pakai ya, teman-teman ya. Oke, masih ada yang belum. Siap. Banyak yang belum. Banyak yang belum. Baik. Sip. Yes, thank you banget teman-teman. Sudah daftar tapi nggak aktif. 1, tapi jarang ngecek. Nah, jarang dicek. Pernah coba daftar tapi gagal mulu. Nah, ya oke teman-teman. Thank you banget teman-teman sudah merespon ya. Nah, teman-teman, saya lanjutin nih teman-teman. Berarti prinsipnya teman-teman di sini imbang skornya sekarang ya. Nah, yang sudah pakai 50%, yang belum pakai 50%. Oke, gimana caranya Pak? Oke, nanti kita akan bahas teman-teman. Nah, kita bahas manfaatnya dulu ya teman-teman ya. Apa sih manfaat dari Google My Business teman-teman? Yang pertama adalah mempermudah klien ya. Dengan mendaftarkan bisnis teman-teman semua di Google My Business, maka akan mempermudah klien untuk melihat portofolio bisnis teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau semisal nih saya kepingin tahu bisnisnya Pak Muhammad Sakoman contohnya. Pak Muhammad Sakoman cukup tunjukin link Google My Business-nya Pak Muhammad Sakoman, maka saya nanti bisa melihat semua. Oh, ternyata profil bisnisnya seperti ini. Oh, ratingnya ternyata seperti ini. Oh, ternyata yang komentar seperti ini. Nah, ya. Jadi portofolio bisnisnya Pak Muhammad Sakoman saya sudah lihat, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi mempermudah saya sebagai calon klien atau kliennya Pak Muhammad Sakoman. Tuh. Yang nomor 2, teman-teman, apa manfaat dari Google My Business? Media komunikasi. Nah, di Google My Business itu ada fitur yang namanya komentar. Nah, ini juga akan mempermudah teman-teman semua apabila nih ternyata mungkin ada klien yang orangnya nggak mau menerima telepon atau nggak mau dijelasin pakai telepon nih teman-teman. Ya, maka mereka bisa tanya langsung di kolom chat atau kolom rating atau kolom komentar yang ada di Google My Business. Nah, ini jadi media komunikasi nih bagi teman-teman semua sama calon customer atau calon klien nantinya. Oke, ya. Yang nomor 3, teman-teman, review tracker. Nah, ini penting banget, teman-teman, ya. Review tracker ini sangat penting. Rating, kalau bahasa yang paling gampang itu rating ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, semakin tinggi rating yang teman-teman dapetin dari klien, otomatis ya portofolio teman-teman juga akan semakin bagus. Orang nggak akan ragu, teman-teman. Wah, ratingnya bagus sekali nih ya. Bisnisnya apa? Pak Terisman ya, kok bagus sekali ratingnya. Jadi orang udah nggak ini, teman-teman. Orang udah nggak ragu lagi, ya. Karena review itu tadi bisa diberikan apabila teman-teman minta review secara langsung kepada pelanggan. Jadi reviewnya real, bukan teman-teman yang bikin sendiri reviewnya, bukan teman-teman. Itu real apa yang dirasakan oleh customer, teman-teman semuanya. Oke, maaf baru hadir. Baik, terima kasih Bu Riful ya. Yang nomor 4, teman-teman, muncul di Maps. Nah, ini teman-teman ya. Mantap. Jadi bisnis teman-teman semua nanti muncul di Google Maps. Nah, ini juga akan membantu nih teman-teman semua. Kalau semisal nih ada orang dari luar kota, contoh saudara atau kliennya Pak Warjono dari luar kota, kepingin datang ke toko atau ke kantornya Pak Warjono. Ya, nggak perlu tanya ya, dari mobil turun ke perempatan ini tanya ya, tanya orang sebelah, enggak teman-teman. Teman-teman cukup tunjukin, nih loh, ya kantor saya di map udah ada. Cari aja, namanya adalah PT Warjono, contohnya seperti itu. Itu nanti akan muncul dan nanti akan dipandu ngikutin jalan sesuai yang saya lalui sehari-hari. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman, pada saat bisnis teman-teman semua muncul di Google Maps, ya, itu juga akan menambah rating portofolio dari bisnis teman-teman semua. Kenapa? Karena teman-teman udah memanfaatkan itu, ya, untuk mengenalkan bisnis teman-teman semua kepada publik.
Gitu. Harus belajar buat portofolio dulu ya Kak. Wah ini nggak paham caranya gimana. Ya portofolio itu sebenarnya kalau kita bicara portofolio luas ya teman-teman ya. Google My Business sendiri ini bisa kita jadikan itu. Karena banyak sekali kolom-kolom yang bisa kita isi berdasarkan bisnis kita teman-teman ya. Oke. Lanjut teman-teman. Nomor 5 apa nih? Analisis dari klien. Nah ini ya poin yang terakhir teman-teman. Manfaat dari Google My Business adalah analisis dari klien. Di mana ini saya sudah sering katakan tadi di depan ya teman-teman ya. Fungsi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini ujung-ujungnya teman-teman. Ya. Klien kita bisa melihat kira-kira toko yang saya mau samperin ini dia bagus atau enggak sih? Nah, ya. Yang kedua, kira-kira perusahaan yang mau saya ajak kerjasama ini reviewnya bagus nggak sih? Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman, di sini klien langsung bisa melakukan tindakan tanpa perlu teman-teman ketahui. Nah, PR teman-teman adalah nanti mempercantik atau memberikan yang terbaik ya, pada saat teman-teman memasang di Google My Business. Ya, jadi sampaikan apa adanya teman-teman mengenai bisnis teman-teman semua, tapi jangan mengada-ngada ya teman-teman. Itu, tapi jangan mengada-ngada. Mengada-ngada ini maksudnya teman-teman ngasih penjelasan yang bagus banget tapi aktualnya nggak seperti itu. Nanti itu justru akan menghancurkan bisnis teman-teman sendiri. Ya, contoh mungkin teman-teman di situ setiap minggu potongan 50%, aktualnya nggak seperti itu. Nah ini mengada-ngada atau melebih-lebihkan. Itu juga nggak bagus teman-teman ya. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam, baru gabung, tak siap. Terima kasih Pak Arif HRD ya teman-teman. Ini adalah manfaat dasar atau awal dari Google My Business. Seperti itu teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah fitur dari Google My Business, teman-teman. Ya, ini adalah fitur dari Google My Business. Yang pertama, teman-teman, di sini teman-teman bisa melengkapi profil bisnis teman-teman semua. Ya, profil ini berisi informasi yang menyajikan konsumen mulai dari nama bisnis teman-teman semua, websitenya, alamatnya apa, jam operasionalnya jam berapa, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa. Ya, nah ini profil bisnis teman-teman semua nanti bisa dilengkapi. Yang nomor 2, teman-teman, di sini ada fitur yang namanya posting. Kegiatan apapun, mulai dari mungkin media promosi teman-teman semua, kegiatan operasional di perusahaan atau di bisnis teman-teman semua, itu bisa diposting, teman-teman. Sehingga ini akan menambah daya tarik dari calon customer teman-teman semua. Ya. Yang ketiga, foto. Nah, foto ini istimewanya, teman-teman. Foto ini siapapun bisa menambahkan foto di tempat bisnis teman-teman semuanya. Contoh, saya datang ke tempat bisnisnya siapa namanya Pak Palevit contohnya di Lembang, gitu ya. Kemudian saya membeli nih produknya Pak Palevit, susu murninya itu. Ya, saya foto-foto kan di sana kan. Hasil foto saya upload nih ke Google My Business-nya Pak Palevit, teman-teman. Nah, ini bisa pakai banget teman-teman. Sehingga akan membantu teman-teman semua, walaupun teman-teman mungkin di sini tidak rajin upload, tapi customer teman-teman ya, customer yang orangnya memang doyan sosmed gitu, di foto-foto, di upload. Nah ini sangat membantu bagi teman-teman semua. Apalagi kalau seandainya teman-teman minta tuh kepada customer, boleh Bapak Ibu untuk memberikan review di toko kami ya. Nah silakan foto-fotonya diupload di sini Bu. Nah nanti yang upload dikasih hadiah, contoh seperti itu. Nah ini bisa banget teman-teman, karena di sini fitur foto ini siapapun bisa mengupload. Ya, pernah nggak teman-teman? Saya tanya dulu nih, teman-teman lewat suatu tempat, tahu-tahu ada notifikasi dari Google Anda mengunjungi ini. Maaf teman-teman, suara saya hilang ya barusan ya? Iya Pak. Iya, mohon maaf teman-teman, barusan Hercules lewat. Saya ulangi lagi nih teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, saya tanya kepada teman-teman semua, pernah nggak teman-teman melewati suatu tempat, baik itu mungkin tempat wisata, tempat usaha,
tahu-tahu HP teman-teman semua dapat notifikasi dari Google. Anda sedang berkunjung ke A, Anda sedang berkunjung ke tempat B. Pernah nggak teman-teman? Saya Iya, tanya. betul. Pernah itu. Pernah teman-teman? Sering. Pernah, Pak Diki. Nah, Iya. itulah teman-teman, apabila bisnis teman-teman semua ada di Google, maka nanti orang-orang yang melewati tempat teman-teman semua akan dapat notifikasi seperti itu. Menurut teman-teman, itu promosi yang efektif nggak? Atau promosi yang Efektif. gratisan nggak itu? Gratis. Efektif. Gratis, teman-teman. Betul. Ya. Orang yang melewati bisnis teman-teman semua itu dapat iklan seperti itu. Anda sedang berkunjung ke rumah makan berkah gitu ya. Padahal nggak berkunjung, cuma lewat aja teman-teman. Ya. Cuma lewat aja, tapi muncul seperti itu. Gratis dan efektif teman-teman. Kenapa? Karena langsung muncul tuh di HP teman-teman semua. Asik kan? Nah, itu teman-teman manfaat dari Google My Business ya. Lanjut teman-teman. Situs. Nah, teman-teman di sini yang sudah memiliki website atau landing page untuk perusahaannya masing-masing, teman-teman bisa menambahkan situs. Atau bagi teman-teman semua di sini ternyata, Pak, boro-boro Pak mau bikin website Pak. Untuk bikin atau beli hosting aja saya nggak ada duit Pak. Ini ya, kita terus terang aja. Saya ngomong apa adanya teman-teman. Beli hosting aja nggak ada duit Pak. Apalagi untuk bayar web designer. Ya, atau untuk bayar programmer untuk bikin website. Saya nggak ada uang untuk bikin website. Nah, kabar baiknya, Google My Business menyediakan website secara gratis, teman-teman semua. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, website ini, kalau teman-teman juga manfaatkan, itu sangat-sangat powerful. Kenapa? Karena isi dari website ini, teman-teman, itu berkaitan sama nih profil bisnis, postingan, foto. Ini semua nanti otomatis masuk ke website teman-teman semua. Itu. Jadi teman-teman, ini lengkap paket banget kalau saya bilang fitur Google My Business ini. Oke, lanjut teman-teman. Ulasan. Fitur ulasan ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi para customer langsung bisa memberikan ulasan kepada bisnis teman-teman semua. Kalau seandainya memang jelek, ya mereka bilang jelek. Kalau bagus, mereka pasti akan menyampaikan apa adanya, ya. Oke. Kemudian bisnis seperti apa yang cocok untuk memakai Google My Business ini? Apakah ada kriteria atau bisnis kecil-kecilan juga bisa? Bisnis apapun, Bu Rina. Contoh, mohon maaf nih, Bu Rina mungkin jual buka toko kelontong tentunya, ya. Toko kecil, toko kelontong yang isinya mungkin hanya sembako atau hanya jual kue-kue atau snack-snack gitu ya. Itu bisa pakai Google My Business, teman-teman. Gitu, ya. Bahkan contoh nih, teman-teman buka tambal ban. Contohnya, buka tambal ban, teman-teman. Tambal ban bisa nggak didigitalkan? Bisa, teman-teman, pakai Google My Business. Gitu, ya. Teman-teman nih, mohon maaf, teman-teman mungkin adalah tukang urut, ya, tukang pijet saraf, contohnya. Bisa nggak didigitalkan? Diiklankan, ya saya bilangnya didigitalkan ya. Bisa pakai banget, pakai ini, teman-teman. Gitu. Jadi sekarang semua lini bisnis apapun bentuknya, apapun kondisinya itu bisa didigitalkan pakai Google My Business. Gitu ya. Ya, contoh yang tadi tambal ban, teman-teman ya. Tahu-tahu ada orang yang memang sedang lagi kena musibah, bannya bocor gitu ya. Cari di Google, cari tambal ban terdekat gitu. Udah, pasti nanti akan muncul tuh di mana tempat tambal ban yang paling dekat. Oke. Kak, itu bisnisnya harus offline ya? Apa bisnis online juga bisa? Bisa, teman-teman. Bisnis online juga bisa. Contoh, teman-teman sebagai dropshipper, affiliate, reseller, bisa semua, teman-teman. Ya. Oke. Kemudian, apa nih? Saya lagi merintis bisnis jasa florist. Apakah cocok dengan Google Bisnis atau lebih baik pakai web florist ini? Bunga ya? Betul ya, Pak Aris Wahyudi ya? Tanaman ya? Betul nggak? Mohon maaf kalau saya salah. Iya, betul. Yes, tanamannya betul ya. Nah, bisa pakai banget teman-teman. Ya, jadi website pun kalau seandainya nanti di sini Pak Aris Wahyudi belum ada modal untuk bikin website secara profesional, pakai fitur website ada yang ada di sini. Ya, tetap teman-teman, bisnis apapun, walaupun florist, tetap Pak Aris Wahyudi harus, saya kalau bilangnya itu gini, harus meninggalkan jejak.
jejak digital bisnis Pak Aris di Google. Nah, itu kalau saya bilang. Jadi teman-teman mau bisnis apapun, harus mulai sekarang tinggalkan jejaknya di Google. Nah, itu ya. Pak, nanti dibelajari cara-caranya. Ya, nanti akan saya tunjukin teman-teman bagaimana cara membuatnya ya, teman-teman ya. Oke, saya sudah pakai ini webnya di Google www.oxygenwater288.com. Oke, nggak apa-apa, bagus. Kalau teman-teman sudah punya website profesional, dimasukin ke situ juga lebih bagus lagi. Oke, nah lanjut teman-teman, fitur Google My Business adalah pesan. Jadi selain customer itu memberikan ulasan di sini, customer juga bisa langsung direct message atau kalau Instagram itu di DM, ya. Ini bisa teman-teman. Jadi customer langsung bisa mengirimkan pesan kepada teman-teman semuanya. Lanjut, di sini adalah pemberitahuan. Nah, pemberitahuan ini apabila contoh pelanggan memberikan ulasan, ada pelanggan menambahkan foto, nah maka teman-teman di sini akan mendapatkan pemberitahuan langsung dari Google. Bayar nggak buat website ini di Google? Enggak, Bu Zita. Nggak bayar, gratis, pakai TIS. Ya. Kemudian saya sudah pakai Google Business. Wes bagus Pak Palevis. Tinggal optimalisasi aja ya Pak. Oke, lanjut teman-teman. Yang terakhir analitik. Nah, analitik ini nanti teman-teman akan bisa melihat sejauh mana Google My Business teman-teman itu semua dijangkau oleh banyak orang. Nanti teman-teman bisa lihat tuh berapa banyak masuk ke mesin pencarian, berapa banyak orang klik website yang ada di sana, berapa banyak orang yang klik tombol telepon yang ada di Google My Business teman-teman semuanya. Nah, ini nanti teman-teman bisa menganalisa. Kalau seandainya kok masih sedikit ya, nah berarti ada yang perlu diperbaikin. Apa kira-kira? Contohnya mungkin isi kontennya diperbaikin, teman-teman. Ya, ditambah lagi ulasannya. Contoh seperti itu, teman-teman. Ya, itu nanti bisa kita perbaikin, teman-teman. Oke ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyain, teman-teman. Yuk. Boleh open mic. Saya buka 1 sampai 2 pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Kalau ada pertanyaan. Mas, Ya, halo, silakan. Siapa? Dengan siapa? Adri dari BSD City. Siap. Pak Adri ya? Saya ini, ya saya kan buat, ya iseng nekat lah ya saya bikin. Saya kan sudah punya web sendiri, oxygenwater.com, terus saya buat yang di Google Business ini, oxygenwater288.com. Memang isi yang saya tampilkan di dalam ini lebih pada gambar, foto, video tentang testimoni produk saya gitu. Memang setiap bulan ada laporan dari Google berapa banyak yang melihat gitu. Cuman saya merasa masih belum efektif gitu, belum benar-benar efektif gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa lebih ya UUD lah. Dengan UUD kan dengan duit gitu aja. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adri. Jadi gini, kalau seandainya ingin lebih produktif Google My Business-nya, yang paling cepat menaikkan dari rating itu adalah ulasan, teman-teman. Jadi kalau bisa minta kepada customer Bapak, baik itu mungkin hanya yang membelinya secara retail atau memberi secara partai, prinsipnya semua pelanggan Bapak, minta mereka Pak untuk memberikan ulasan. Ya, memberikan ulasan itu jangan hanya sekedar rating, tapi dikomentarin, itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah update kontennya. Update konten setiap hari. Nah, fungsi dari Google My Business ini kan gratis ya teman-teman ya. Berarti kan kita bertarung dengan bisnis yang sama, yang serupa dengan Pak Adrian di luar sana. Kalau saya bayar Mas. Oh, yang berbayar? Saya yang berbayar. Iklannya atau Pak maksudnya? Atau websitenya? Google. Websitenya berbayar. Kebetulan murah. Iya. Kalau website kartu kredit kan. Jadi kalau Google My Business-nya itu gratis Pak. Yang berbayar adalah websitenya ya. Kalau seandainya Bapak, jadi website ini teman-teman ada 2 pilihan. Teman-teman bisa pakai yang gratis, bisa pakai yang berbayar. Kalau yang berbayar seperti Pak Adrian tadi, namanya lebih keren. Betul ya? Ada Oxywater kalau nggak salah ya. Nah, itu lebih profesional, itu berbayar teman-teman. Cuman bayar itunya doang. Oxygenwater288.com. Nah, itu. Tapi kalau yang gratis teman-teman, namanya nggak seperti itu. Nanti namanya gsite bla 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 .site gitu nanti.
Nanti saya tunjukin teman-teman. Jadi kalau saya menyarankan tambah ratingnya Pak, tambah rating sama tambah ulasannya. Nah sehingga pada saat nanti orang mencarinya di Google, maka akan muncul tempat bisnis Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak di sini juga udah punya website nih, website di luar Google, ya, website di luar Google. Perbanyak konten yang berkaitan sama search engine di websitenya Bapak di luar Google. Tadi kan Bapak udah bilang punya website. Betul. Ada Nah, dua jadi. Jadi website yang ada di Google sama di luar ya, punya dua kan? Betul, Ya? betul. Nah, website yang di luar Pak, perbanyak SEO ya yang berkaitan sama bisnis Bapak. Itu harus diupdate terus Pak, isi yang ada di website. Jadi pada saat orang cari oksigen water, itu yang muncul adalah Google Maps Bapak. Itu buktinya. Jadi memang kita bertarungnya di sana ya. Kalau kita berbicara tentang strategi marketing di Google ini, bertarungnya bagaimana caranya orang cari Google kita ada di atas diri. Nah, itu teman-teman. Ya, jadi yang pertama dari Google bisnisnya sendiri, Bapak sering kasih rating yang update dari customer. Yang kedua, dari sisi luar nih, kita perbanyak SEO di dalam website. Gitu. Siap, siap. Adem. Ya, Oke. semoga nanti Makasih. bisa dipraktekin ya, Pak. Hilang tak pangani anu mau. Makasih. Sedang. Baik. Oke, teman-teman. Sebentar. Jadi memang harus sabar ya, teman-teman, karena di sini Google My Business ini kan gratis. Nah, yang namanya gratis itu berarti kita memang ada proses, teman-teman. Gitu. Oke. Waalaikumsalam, menyimak dulu, siap ya. Apakah sama kayak Gojek? Berbeda ya, teman-teman ya. Gojek ini kan aplikasi perantara ya. Aplikasi perantara untuk kita berjualan, untuk kita mencari ojek itu ya, teman-teman ya. Tapi kalau Google My Business ini adalah tempat kita untuk memamerkan bisnis kita. Gitu. Kalau Gojek masih ada pajaknya nih kalau saya bilang ya. Jadi ada potongan yang mana dibayarkan ke pihak Gojek. Tapi kalau Google My Business nggak ada. Kita pure gratis, teman-teman. Itu ya. Ada ketentuan-ketentuan hal apa yang nggak boleh atau dilarang diposting tidak ya? Ada tetap, teman-teman, ya. Tetap ada ketentuan hal-hal yang tidak boleh diposting. Tentunya yang di sini dikategorikan sebagai kekerasan. Contohnya teman-teman di sini mungkin jual daging nih, daging seger ya, tapi kelihatan ada darah-darahnya di situ, di teman-teman, darahnya sapi ya. Nah, itu teman-teman nanti akan dianggap kurang pantas fotonya, foto produknya. Jadi kalau dagingnya bersih teman-teman nggak ada masalah. Itu contoh teman-teman ya. Mas kalau postingnya punya orang lain boleh tak? Boleh Bu, yang penting diupdate. Ya, yang penting diupdate. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih ya. Teman-teman yang belum isi daftar hadir, silakan isi daftar hadir di mana tadi daftar hadirnya? Saya lupa. Karena teman-teman nanti besok akan saya kirimkan e-book ya bagi teman-teman semua yang sudah isi daftar hadir. Sebentar. Saya isi daftar hadirnya, saya taruh di kolom komentar, teman-teman. Saya ingetin lagi, takutnya besok ada yang tanya, Pak, saya kok nggak dapat e-book gitu ya. Nah, belum isi daftar hadir, gimana mau dapat e-book, teman-teman? Oke ya. Oke, itu ya, teman-teman. Mau postingnya itu satu produk apa boleh dicampur? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, mau dicampur-campur silakan. Oke, seperti itu. Nah, oke ya teman-teman ya, saya lanjut teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan, nah ini ya teman-teman ya, ini adalah review, ini salah satu Google saya teman-teman ya, saya punya banyak akun di Google teman-teman. Ini salah satunya, jadi nanti pada saat orang ketik di Kijos aja, itu langsung muncul tempat usaha saya ya teman-teman ya. Nah di sini punya saya contohnya teman-teman, ada 216 ulasan ya, dengan rating rata-rata 4,9, mendekati sempurna, 5 ya teman-teman ya. Karena di sini ada satu ulasan aja yang kasih bintang 4 aja udah nggak sempurna teman-teman ya. Nah seperti itu, ini gambarannya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa melihat detailnya seperti apa. Mohon maaf, gimana caranya bikin websitenya yang gratis ya Pak? Oke, yuk. Nah ini ya teman-teman ya.
Ya, teman-teman yang mau praktek silakan. Teman-teman bisa kalau dari HP itu teman-teman bisa download namanya Google Business School. Kalau dari laptop teman-teman bisa buka business.google.com ya. Ini saya akan tunjukin teman-teman. Oke. Ini ya, business.google.com. Nah, teman-teman bisa buka di sini nih. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini halaman registrasi bagi teman-teman semua memang yang mau mendaftarkan bisnisnya di Google nih ya teman-teman ya. Dari sini udah kelihatan nih teman-teman sambutannya ya. Berinteraksilah dengan pelanggan di Google secara gratis. Nah, yuk teman-teman yang pakai HP bisa download namanya Google My Business. Logonya itu logo toko teman-teman. Download dulu di Play Store teman-teman. Ya download dulu di Play Store aplikasinya. Google Businessku selalu minta update logo dan banner, padahal selalu update dan di aplikasi Android seringkali pas ulasan sering loadingnya lama. Betul Pak Budiman. Kalau di handphone memang interface-nya tidak seringan di laptop. Itu ya memang yang menjadi PR. Jadi ulasannya kadang lama banget muncul, betul banget. Saya juga merasakan. Itu ya. Oke, teman-teman. Jadi nanti teman-teman di sini prosesnya tinggal klik kelola sekarang di sini ya. Jadi setelah buka halaman seperti ini tinggal klik kelola sekarang. Lanjut, teman-teman di sini tinggal cari dan kelola nama bisnis Anda. Teman-teman tinggal masukin nih nama bisnisnya apa. Oke. Nah, nama bisnisnya contohnya di sini saya tulis. Nah, ini ya saya ketik di Kijos sudah muncul nih teman-teman ya. Ini saya berarti udah saya daftarin nih. Digital Agency Marketer. Oke, saya tulis di sini adalah jasa WA Blaster. Baik. Nah, ini contoh. Saya buka jasa WhatsApp Blast, teman-teman. WhatsApp Blast. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar bagaimana cara buka jasa ini, besok ya, ikut kelas besok. Ini contohnya. Mas, maaf kalau HP tadi, Mas, maaf kalau pakai HP tadi daftar hadir. Maksudnya? Boleh share alamatnya kalau mau buat pakai laptop? Oh ya, saya share di sini ya. https://business.google.com. Nah, itu ya alamatnya. Nih, kalau jasa Facebook Ads, Instagram Ads sudah banyak. Ya, WhatsApp Blast belum banyak, teman-teman. Ini peluang bisnis bagi teman-teman semua. Yang kepingin tahu, ada yang kepingin tahu nggak cara buka jasa WhatsApp Blast? Ada yang kepingin tahu nggak? Yuk, coba saya kepingin tahu, teman-teman. Yang kepingin tahu, besok, ikut kelas besok, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini contoh ya. Saya membuat nama jasa WhatsApp Blast nih, teman-teman. Oke. Satu besok. Ya, siap. Jadi besok 7:30 sama ya, teman-teman ya. Itu sama seperti buat Google Map Presto ya. Yes, hampir sama, betul banget Bu Fatia. Oke ya. Lanjut, klik tambahkan bisnis Anda ke Google, klik di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Mulai membuat profil bisnis. Invalid value, pakai HP atau pakai laptop? Kalau bisa pakai sinyalnya oke ya teman-teman ya. Oh boleh Bu Fatia, boleh ya. Kalau teman-teman udah punya, langsung aja login ke akunnya yang lama ya. Ini saya coba praktekin ke teman-teman semua untuk pertama kali buat ya. Kemudian nama bisnisnya adalah jasa WhatsApp Blaster. Jasa WhatsApp Blast. Nah, kategori bisnisnya adalah jasa atau advertising, jasa mana? Jasa ketik, kurir, emboss, jasa tukang, oke. Internet. Layanan pemasaran internet. Nih ya, contoh.
Tadi pakai HP, tadi coba di tab pesannya juga sama seperti itu. Coba pakai nama bisnis lainnya dulu aja. Ya, pakai nama bisnis lainnya dulu yang nggak invalid coba. Oke ya, ini lanjut ke menu berikutnya teman-teman. Nah ya, siap Mas. Oke. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Yes. Nah, ini ya. Jadi bedanya teman-teman, kalau teman-teman di sini pilih tidak, maka nanti alamat bisnis teman-teman semua atau lokasi bisnis itu nggak muncul di internet teman-teman. Kalau pilih tidak muncul di Google Map, sorry. Ya, tidak muncul di Google Map, hanya muncul di mesin pencarian Google. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau teman-teman pilih ya, maka nanti muncul di Google Map tuh. Ya, pada saat orang cari nanti nama bisnis teman-teman semua, nanti muncul di Google Map. Kalau seandainya tidak, maka nanti yang muncul hanya profil bisnis teman-teman. Nah, itu bedanya. Oke. Saya pilih ya di sini ya. Lokasi ini akan ditampilkan di Google Maps dan penelusuran saat pelanggan mencari bisnis Anda. Lalu klik berikutnya. Oke. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, nanti teman-teman rekaman ini akan saya berikan di grup ya. Layarnya hilang, layar saya hilang nggak teman-teman? Enggak ya? Muncul ya layar saya teman-teman ya? Ada. Oke. Di mana alamatnya? Indonesia. Alamatnya di mana? Hah, nggak muncul. Layar saya kok aneh, nggak muncul. Muncul Pak. Saya tuliskan adalah Dusun Sangarejo RT 02 RW 14 nomor 65. Nah, oke. Kemudian Karangjati, Pandaan, Kota Pasuruan. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian provinsinya di sini adalah, kok gelap mati lampu ya? Hah? Enggak. Yang penting teman-teman layar saya ya. Kalau wajah saya nggak kelihatan nggak masalah. Yang penting layar ini loh, layar saya aslinya kelihatan. Kode posnya 67156. Oke ya, jadi teman-teman ini saya udah masukin alamat nih teman-teman ya. Oke. Signalnya kali jadi iya mungkin ya. Sinyalnya mungkin teman-teman semua. Lanjut, klik berikutnya di sini. Nah, jadi kita udah masukin alamat, lanjut teman-teman.